Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sudra Tangerang. Di pagi yang cerah ini, saya ingin menyapa teman-teman semua. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat-sehat dan yang sedang dalam pengobatan saat ini sudah mencapai suatu kondisi yang makin baik ya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan sedikit tentang apakah kalau orang datang ke dokter jiwa itu selalu perlu dengan pengobatan psikofarmakoterapi atau dengan obat, ya. Ini menjadi salah satu pertanyaan yang paling juga sering ditanyakan kepada saya. Memang harus pakai obat, Dok? Atau kenapa sih dokter ngomongnya selalu pakai obat gitu ya? Sebelumnya saya ingin mau menjelaskan tentang latar belakang saya ya. Jadi supaya teman-teman mungkin memahami mengapa saya lebih banyak mempromosikan kepentingan ya, terapi obat daripada misalnya yang lainnya. Ya, walaupun mungkin dalam beberapa kali kita ngobrol di media sosial seperti ini, ya kita juga kan sering ngobrolin tentang banyak hal ya. Misalnya tentang berpikir yang positif, bagaimana mengurangi overthinking, dan menerapkan mantra kita bersama, yaitu ikhlas, sabar, dan sadar. Teman-teman, saya menjalani pendidikan dokter di FKUI dan masuk tahun 1997, lulus tahun 2003. Nah, setelah lulus tahun 2003, kemudian saya melanjutkan pendidikan spesialis di 2004, kemudian lulus tahun 2008. Pada saat masa pendidikan spesialis tersebut di tahun 2006, saya berkenalan dengan psikosomatik, ya, kondisi psikosomatik medis yang saya ingin pelajari benar-benar apa sih sebenarnya gitu ya, psikosomatik ini gitu. Dan ketika itu akhirnya saya mencari informasi dari berbagai macam sumber yang kemudian akhirnya mendapatkan dua sumber utama, yaitu The American Psychosomatic Society dan The Academy of Psychosomatic Medicine. Kemudian setelah lulus, ngumpulin modal ya, di tahun 2010 akhirnya saya berkesempatan untuk menjalani ya pendidikan singkat di bidang psikosomatik medis di Amerika, waktu itu di Portland, Oregon, dengan bimbingan para dokter dan dokter profesor di bidang psikosomatik. Nah, keminatan saya ini kemudian lebih besar lagi, terutama berkaitan dengan sistem di saraf pusat otak yang berkaitan dengan masalah-masalah gangguan kecemasan, gangguan kejiwaan, termasuk di antaranya adalah depresi dan somatisasi atau kita kenal dengan istilah psikosomatik. Menariknya, teman-teman, mungkin banyak di antara kita itu masih berpikir bahwa gangguan jiwa itu seperti depresi, cemas, gangguan kepribadian, insomnia adalah sesuatu yang berkaitan dengan kejiwaan. Ya, artinya soul nih. Ini berarti pendekatannya harus spiritual gitu ya. Nggak salah 100% teman-teman, tetapi kalau kita mau bicara jujur, sebenarnya mekanisme otak kita lah yang membuat kita menjadi punya pikiran, perasaan, dan perilaku. Saya sering bicara kepada pasien saya, kita bisa tidak punya ginjal satu. Kita punya hati cuman fungsinya 30%. Tapi kita tidak bisa punya otak yang cuman 1/4 atau setengah atau 3/4. Otak kita harus penuh. Makanya kalaupun ada yang bilang ada otak kiri dan otak kanan, sebenarnya itu nggak sepenuhnya benar ya teman-teman ya. Hanya saja otak kiri mungkin lebih banyak dikaitkan dengan girus-girus yang berkaitan dengan misalnya kognitif gitu ya. Sedangkan otak kanan katanya kreasi. Tapi otak kanan nggak akan bisa kerja kalau nggak ada otak kirinya gitu. Nggak ada penghubungnya di locus coeruleusnya di tengah-tengah itu gitu. Jadi ya nggak ada tuh istilahnya otak kanan dan otak kiri. Nah dari situlah keminatan saya di bidang psikosomatik medis, psikiatri biologi, ya khususnya tentang bagaimana obat-obatan bisa membantu, ya membantu segera nih. Mengapa? Karena begini ya teman-teman,
Kalau kita perhatikan, sebenarnya banyak di antara mungkin teman-teman pasien-pasien yang mengalami gangguan jiwa seperti cemas, depresi, ya, psikosomatik, itu kebanyakan datang ke dokter, ya, ke dokter jiwa dalam hal ini sudah dalam keadaan yang cukup berat. Artinya sudah sangat mengganggu kehidupannya sehari-hari. Nah, kalau yang begini, ini nggak bisa nih dengan pendekatan spiritual saja. Saya meyakini ya teman-teman bahwa kalau kita berbicara tentang masalah gangguan kejiwaan yang ringan ya, ataupun masalah kejiwaan lah, belum kita sebut gangguan yang ringan, itu nggak perlu ke dokter. Ya, teman-teman bisa belajar bagaimana mengatasi kehidupan teman-teman sendiri, belajar bagaimana mempelajari hal baru, bagaimana bisa mengatasi kondisi kehidupan yang berkaitan dengan pekerjaan, sekolah, kuliah, dan lain-lain gitu ya. Itu dengan cara sendiri. Kita semua punya dibekali. Makanya orang dibilang katanya manusia itu termasuk ya makhluk yang paling pintar. Karena dia dibekali oleh prefrontal cortex yang lebih besar daripada yang lainnya. Bahkan di beberapa binatang itu tidak berkembang. Sehingga nggak pintar, mereka tuh lebih banyak insting. Sedangkan kita bisa berpikir karena adanya otak bagian depan ini. Nah, tetapi konsekuensinya dari berpikir tentunya akan banyak hal-hal yang mungkin kita antisipasi. Kita ingin risk management gitu misalnya. Bagaimana kita menilai risiko tersebut, dan semakin bertambah usia kita, maka kita akan semakin sering gitu ya, apa namanya tuh kalau kita bilang berhadapan dengan sesuatu hal yang mungkin kita nggak sangka-sangka. Atau kehidupan kita yang kita harapkan baik, ternyata nggak jadi begitu gitu ya. Nah yang kayak begini nih, kalau di dalam pikiran otak kita masukkan, itu akan mengubah struktur di sistem saraf namanya limbic system, di mana di dalamnya terdapat hipokampus, amigdala, ya. Nah, amigdala inilah pusat dari keadaan yang kita sebut anxiety atau cemas itu. Rasa ketakutan yang luar biasa yang bisa timbul ya menjadi suatu keadaan yang namanya panic attack gitu istilahnya. Disebabkan karena terlalu aktifnya ya kondisi di sini, ya kondisi di amigdala ini. Nah inilah yang saya pelajari dengan berbagai macam guru, profesor di awal-awal karir saya. Saya sempat bicara waktu itu, saya bilang begini ke dalam hati saya, dalam 10 tahun pertama saya akan memfokuskan belajar, ya sambil belajar sambil berpraktek terus gitu ya, supaya saya mendapatkan stabilitas. Ya, kemampuan dalam bagaimana saya mencapai suatu proses itu. Makanya saya banyak melakukan ya keliling dunia ya, di sejak awal lulus dari tahun 2009 saya mulai pergi. Saya ingat banget waktu itu pertama kali ke Bangkok, kemudian setelah lulus ya kemudian ke Amerika, kemudian ke negara-negara lain untuk belajar psikosomatik dari berbagai sumber. Jadi bukan cuma satu sumber seperti di Amerika. Saya belajar di Jerman, saya belajar juga di Korea, ya. Saya belajar di Jepang, di mana di sana tuh ada departemen psikosomatik yang khusus terpisah dari departemen psikiatri maupun departemen penyakit dalam. Jadi terpisah khusus tuh ya di Fukuoka, di Kyushu University ya. Dan disitulah saya berkenalan dengan banyak profesor seperti Profesor Kubo ya kalau di Jepang ya. Kemudian juga kalau di Amerika misalnya yang menjadi sponsor saya di Academy of Psychosomatic Medicine ya, Bob Bolen ya. Jadi itu salah satu yang menjadi cukup kaya lah dengan pengalaman itu gitu, sehingga menambah keyakinan saya saat saya berpraktek. Nah, di tahun 2012 saya memang berkesempatan dengan Profesor Brian Leonard dan Profesor Sui Tang ya dari Hong Kong. Mereka punya namanya International Brand Society ya, dan International Brand Medicine sebagai salah satu course yang mereka keluarkan. Itu saya ikuti ya selama 4 hari penuh ya. Waktu itu saya di Manila dan satu-satunya dokter jiwa dari Indonesia yang ikut ya, dibekali dengan berbagai macam
teknik bagaimana cara kerja pengobatan, bagaimana otak itu bekerja, bagaimana obat berkaitan dengan sistem ini di otak itu, dan saya mendapatkan banyak pengalaman di sini ya. Kemudian juga diikuti oleh beberapa course karena saya sering bertemu juga dengan Profesor Brian Leonard. Profesor Switang juga sampai saat ini masih aktif sebagai pembicara di beberapa kali kesempatan seminar. Kemudian juga bertemu dengan ahli-ahli di Eropa. Ya, waktu itu saya sempat ke Glasgow di acara World Psychosomatic Medicine Seminar ya. Dan saya menjadi salah satu pembicaranya di sana juga. Itu salah satu yang mungkin menurut saya pengalaman ya. Dan tentunya nggak heran juga kalau kita bicara tentang pengobatan ini, maka kalau orang bertanya, apa nggak bisa dok tanpa obat? Bukannya nggak bisa, bisa. Tapi kebetulan kasus-kasus yang datang ke saya memang kebanyakan sudah berat. Jadi ilmu saya di bidang pengobatan ini syukurlah berguna gitu, bermanfaat untuk kasus-kasus seperti ini. Karena diagnosis yang tepat dan pengobatan yang tepat akan membantu teman-teman itu mengatasi kondisi cemas psikosomatiknya dengan lebih baik. Nah, saya berterima kasih sekali di tahun 2015 ya. Berarti hampir 10 tahun, kan saya udah jelas tadi kan. 2008 saya lulus sebagai dokter jiwa, saya udah bertekad 10 tahun ke depan saya akan terus belajar dulu. Saya nggak mau kalau keluar negeri itu cuma jalan-jalan gitu. Saya benar-benar, bayangkan teman-teman, saya tuh ke Amerika sudah 4 kali. Ya, saya sudah ke Amerika sudah 4 kali, tapi saya tidak pernah ke New York. Ya, saya tidak pernah ke New York, ya. Saya nggak pernah lihat Golden Bridge, saya nggak pernah lihat patung Liberty gitu ya, secara langsung. Kenapa? Karena kalau ke Amerika itu, kalau kita kongres itu biasanya di tempat-tempat yang nggak terlalu ramai, ya. Sengaja supaya kita tetap belajar terus gitu ya. Bayangin teman-teman, saya pertama kali ke Amerika ke Portland, Oregon. 2010-2012 saya ke Atlanta. Atlanta oke lah, saya bisa jalan-jalan ke Coca-Cola, ya, kemudian ke beberapa museum yang bagus banget di sana gitu ya. Dan ada, kalau Atlanta itu kan 45%-nya black ya, black people ya. Jadi itu cukup ada beberapa bekas apa tuh namanya, perbudakan tuh di sana gitu ya. Ada museumnya gitu ya. Kemudian 2013 ke Tucson, Arizona, itu juga daerah yang sangat jauh ya, isinya tuh padang pasir ya. Jadi banyak gurun gitu ya istilahnya. Jadi nggak oke banget lah buat pergi-pergi. Kemudian di 2014 terakhir di Fort Lauderdale, itu juga jauh ya, walaupun itu kota pantai, tapi juga agak males lah kemana-mana. Jadi kalau saya perhatikan memang nggak pernah gitu saya berniat untuk terlalu jauh pergi gitu. Jadi benar-benar kalau fixed time, karena saya juga harus praktek, pergi ke luar negeri itu datang pagi langsung saya seminar. Kemudian dalam waktu 3-4 hari saya langsung pulang karena nggak bisa lama-lama meninggalkan praktek ya. Jadi belajar benar-benar. Jadi nggak sempat buat jalan-jalan benar-benar. Di 2015 saya bertemu dengan Prof. Ari Varial ya, di dalam suatu kongres. Saya sebenarnya udah kenal beliau udah lama karena kami sama-sama dari UI. Tapi waktu itu beliau belum jadi dekan seperti sekarang. Dan waktu itu juga belum profesor gitu. Jadi 2015 saya bertemu dengan beliau. Pertama kalinya dalam suatu kongres IDDW, International Indonesian Digestive Week ya. Jadi itu bicara tentang seminar yang berkaitan dengan masalah lambung. Nah, disitulah awal mula kerjasama kami, di mana waktu itu Prof. Ari dengan baik hatinya mengirimkan pasien-pasiennya beliau yang menurut beliau itu udah nggak ada masalah dengan lambung dan psikosomatiknya, tapi kemudian masih mengalami gejala-gejala. Ya, jadi ini kayaknya psikosomatik nih, bukan masalah lambung, dispepsia, atau bahkan gastritis atau GERD sekalipun gitu ya. Dan kami cocok gitu ya, bekerja sama sampai saat ini. Mudah-mudahan akan seterusnya seperti itu. Dan saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Prof. Ari Varial. Teman-teman kalau yang udah pernah ke beliau tahu ya, beliau tuh sangat baik hati ya. Di Cempaka Putih, di Rumah Sakit Islam ya, ada satu, dan satu lagi beliau di RSCM Kencana. Saat ini masih menjabat sebagai dekan di tengah kesibukannya yang luar biasa keliling Indonesia. Beliau tuh masih praktek dan menyempatkan untuk memberikan edukasi juga lewat berbagai media sosial dan juga menjadi narasumber media. Itu luar biasa menurut saya. Nah,
Disitulah di 2015 saya melihat begitu banyaknya pasien-pasien psikosomatik, dan sejak saat itu di 2015 sampai sekarang ya, udah 7 tahun, fokus saya memang kebanyakan ke masalah lambung. Jadi hampir 60% kasus saya sehari-hari di dalam praktek itu masalah lambung, ya, masalah lambung yang berkaitan dengan psikosomatik. Jadi kalau dikaitkan dengan pengobatan, memang betul pengobatan itu menjadi sangat penting, karena pada kasus-kasus yang berat, sistem saraf amigdala itu nggak bisa berhenti. Dia akan terus aktif. Sehingga perlu diberesin dulu. Ya nggak bisa cuma dengan psikoterapi, dengan cara bicara-bicara, konseling gitu, seperti itu. Nggak bisa. Karena bayangkan ya, bagian otak yang buat berpikir itu bermasalah. Ya, jadi teman-teman bisa bayangkan, teman-teman punya otak itu bermasalah. Bagian otak ini untuk mikir gitu, untuk merespon lingkungan, untuk merasakan sesuatu gitu. Ya kalau misalnya bagian itunya bermasalah, gimana dong? Kayak gitu kan. Jadi saya berharap sih teman-teman mudah-mudahan bisa membantu ya diri teman-teman dengan baik, belajar untuk mengelola pikiran dengan baik. Tapi jangan lupa kalau yang udah berat, berobat ke dokter jiwa ya. Nggak bisa diobatin sendiri. Oke? Ya udah, itu aja yang bisa saya sharing kali ini. Sedikit latar belakang saya, sedikit perjalanan karir saya di dalam bidang psikosomatik, dan menangani masalah-masalah psikosomatik di dalam praktek klinis sehari-hari. Mudah-mudahan teman-teman semua mendapatkan manfaat dari video-video saya. Jangan ragu untuk berobat, dan jangan ragu juga untuk pergi ke dokter jiwa. Kalau yang suka bilang, saya nggak punya uang dok, kan ada dokter jiwa di tempat daerah, di rumah sakit umum daerah, di rumah sakit swasta yang menerima BPJS. Jadi nggak usah alasan ya dengan nggak adanya uang. Kalau memang nggak ada uang sama sekali, nggak bisa bayar BPJS, kan berarti tanggungan negara. Itu juga nggak ada alasan ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau berupaya akan jauh lebih baik tentunya. Mudah-mudahan teman-teman mendapatkan manfaat. Jangan lupa apa? Mantra kita bersama apa? Ikhlas, sabar, dan sadar. Dengan memantapkan 3 mantra ini, mudah-mudahan hidup kita akan jauh lebih tenang, lebih senang, lebih bermanfaat juga buat sesama. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.